Muhammad. Persilakan duduk. Selamat sore, Shalom. Bapak Ibu apa kabar? Sehat? Puji Tuhan, sehat-sehat kita sampai di hari ini dan hari-hari yang seterusnya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk kita boleh hadir di sore hari ini, Bapak Ibu Saudara, dan kita masih diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita nonton film, nonton sinetron, Bapak Ibu ya, lalu ada keluarga-keluarga yang mau mencari calon menantu gitu, cari calon suami atau calon istri. Nah, biasanya orang tua itu punya standar agar calon menantunya ini berkualitas. Nah, kalau orang Jawa biasanya mereka langsung menentukan bobot, bibit, dan bebet. Nah, siapa orang Jawa bisa jelaskan itu? Intinya calon menantunya itu harus paling oke, berkualitas, ya, baik pendidikannya, baik kesehatannya, apalagi tampangnya. Jangan sampai hanya lulusan SD, mukanya jelek, dak di duit, wadaw, lah berat lah, ya, berat itu. Dicoret langsung dari daftar calon menantu. Walaupun di beberapa hal orang itu cukup berkualitas gitu ya, tetapi itu yang paling pertama dilihat. Nah, di suku-suku lain, Bapak Ibu Saudara, ada cara yang berbeda. Apalagi orang Batak. Nah, orang Batak ini agak sedikit lebih unik. Kalau ada mamaknya langsung lihat, ini calonmu ya, Amang. Nah, cewek ini kan, boru apa dia? Oh, langsung ditanya. Dari mana kampungnya? Nomor berapa dia? Lulus S1 apa S2 dia? S3 dia, Mak. Wih, hebat kali S3. SD, SMP, SMA. S3. Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang ditanyakan kepada calon menantu atau calon suami atau calon istri untuk anak-anaknya. Kenapa demikian, Bapak Ibu Saudara? Kalau di orang Batak, kenapa harus dilakukan? Supaya jelas, jangan sampai ini masih saudara. Ya, kalau sudah berjalan ternyata masih saudara dekat, wah bahaya itu. Harus jelas tarombonya. Itu silsilahnya, turunannya harus jelas. Apakah orang ini berkualitas atau tidak? Jangan sampai nanti bikin malu di keluarga besar orang Batak gitu kan. Nah, ini contoh di suku Batak. Kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara bahwa dua contoh yang saya sampaikan ini kepada Bapak Ibu mau menjelaskan kepada kita bahwa apa yang mereka sedang lakukan adalah sesuatu yang sangat penting. Kenapa penting? Karena ini akan berkaitan dengan daftar keturunan nanti. Ya. Dan ini akan berkaitan sesuatu yang akan datang jauh di masa depan. Sehingga harus dipersiapkan segala sesuatunya. Itu akan berhubungan lagi dengan apa? Dengan kehidupan yang lebih baik nantinya. Agar supaya apa? Supaya keturunan-keturunan ini tidak lupa akan sejarah hidupnya, sejarah keluarganya.
Dan kesemuanya itu yang saya sampaikan ini adalah berbicara tentang identitas seseorang ataupun keluarga. Di dalam perenungan kita sore hari ini, Bapak Ibu Saudara, 1 Tawarik pasal yang pertama ayat 1 sampai 4. Saking susah bacanya aja sampai belibet-belibet ya. Majelis tadi baca, karena kita nggak terbiasa membaca turunan-turunan ini. Apalagi waktu saya terima ayat khotbah ini, waduh. Coba Bapak Ibu kalau disuruh khotbah, intinya hanya itu aja tuh, Adam, Sem, ya, Enos, Kenan. Aduh, ini mau khotbahin apa ini? Kalau kita khotbah di Markus, Matius, Lukas kan masih enak tuh. Khotbah-khotbah di bukit segala macam masih enak. Ini kayak kita belajar kartu keluarga gitu. Tapi ternyata sesuatu yang penting ada di dalam ini, Bapak Ibu Saudara, jangan di skip. Kalau di YouTube jangan skip. Harus dibaca, ini penting. Karena susunan silsilah, kenapa menjadi penting? Karena orang-orang Yahudi pada saat itu, dia dapat mengerti, dia dapat memahami dari mana asal mereka dan siapa mereka sesungguhnya. Kita bisa lihat silsilah ini begitu dipelihara, dicatat menjadi sebuah bukti nyata bagi kita. Dari mulai penulis ini menyampaikan di dalam Alkitab ini selama ratusan tahun bahkan ribuan tahun sampai tahun 2022 kita masih bisa baca sejarah ini. Tidak mudah Bapak Ibu. Tetapi inilah yang disampaikan dan bukti bahwa catatan tertulis ini mau memperlihatkan kepada kita bahwa Yesus Kristus itu adalah keturunan dari Daud dan menjadi bukti nyata bahwa Allah begitu memelihara perjanjiannya dari sejak dulu. Perjanjian yang diberikan kepada Abraham, Ishak, Yakub sampai dengan Daud. Lalu lahirlah sampai dengan Yesus. Ya. Bapak Ibu kalau mau baca dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-9, isinya tuh daftar keturunan. Kadang-kadang begitu jemaat ketemu sama pasal 1 sampai 9 ini, aduh skip aja lah. Cepet-cepet cari pasal yang lain aja lah. Nggak bisa. Ini harus kita baca Bapak Ibu. Kita lihat orang yang paling pertama dari daftar ini siapa? Adam, manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Ya. Tercatatlah silsilah bangsa-bangsa dunia. Bapak Ibu kalau kita baca lagi sampai ke bawah, 1 Tawarik ini sangat berhubungan dengan Kejadian pasal 5. Kalau Bapak Ibu sempat baca, nanti baca. Itu sangat sama gitu ya. Informasi yang disampaikan kepada kita. Nah, dari 10 generasi dari Adam sampai Nuh yang disampaikan di Kejadian 5 Bapak Ibu Saudara, dari 3 anak Nuh yaitu Sem, Ham, dan Yafet, dari sinilah dimulai muncul semua bangsa di dunia ini. Luar biasa. Contoh, Sem. Dari Sem muncullah bangsa Arab dan Israel dan bangsa-bangsa timur. Itu semua keturunan dari Sem. Dari Ham
itu muncullah bangsa Kanaan, bangsa Mesir, Ethiopia, Afrika, bangsa-bangsa selatan. Dan yang ketiga dari Yafet. Dari Yafet muncullah bangsa-bangsa Eropa, yaitu bangsa barat dan bangsa utara. Kita harus dengarkan ini dulu Bapak Ibu ya, supaya kita memahami dulu kenapa ayat Alkitab yang kita renungkan bersama ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita renungkan di sore hari ini. Lalu sesudah Nuh, Bapak Ibu Saudara, ada 10 generasi lagi sampai lahirnya Abraham. Ya. Lalu kemudian dicatat lagi seterusnya keturunan Abraham, lalu lahirlah anak-anak Ismail, lalu juga dari Ketura dan anak-anak Esau dan seterusnya. Dan orang-orang yang saya sebutkan tadi, inilah asal-usul segala bangsa di dunia. Lalu tujuannya apa, Pak Pendeta? Dituliskan secara detail daftar keturunan ini. Apa tujuan dari penulis Tawarik ini? Nah, kita masuk ke tahap berikutnya. Yang menjadi tujuan dari penulis Bapak Ibu Saudara adalah dia mau menyampaikan informasi tentang silsilah ini agar supaya di kemudian hari tidak lagi terjadi kebingungan karena kehilangan sesuatu yang dialami oleh bangsa Israel setelah mereka pulang dari pembuangan. Ya. Berpuluh-puluh tahun mereka berada di Babel, mereka seperti kehilangan identitas. Gitu ya. Kami ini nggak tahu siapa kami ini. Ya. Sehingga krisis identitas ini harus diselesaikan, harus dibereskan. Salah satunya adalah mereka perlu sesekali mendengar, mereka perlu sesekali dibacakan bahwa ini loh nenek moyangmu, ini loh opungmu, ini loh opamu, omamu, buyutmu, ini loh. Menjadi pengingat identitas bahwa mereka yang adalah umat pilihan Allah ternyata punya sejarah yang begitu mengagumkan. Keturunan-keturunan ini ditulis secara teliti, secara cermat, tidak boleh salah, ya. Sehingga diperlihatkan kepada kita bahwa orang-orang yang dicatat ini adalah menjadi bapak leluhur umat pilihan Allah. Bapak-Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pengingat identitas umat bagi kita menjadi sesuatu yang penting dan berharga juga bagi kita jemaat pada saat ini. Karena disitulah kita melihat betapa kasih setia Allah itu tidak pernah berkesudahan dari sejak diciptakannya manusia. Lalu perjalanan hidup bangsa Israel dari mulai perjanjian lama bahkan sampai di perjanjian baru, kasih setia Allah yang sama kita juga rasakan sampai pada hari ini. Itu yang mau diingatkan kepada kita. Tetapi ada beberapa catatan, ya. Kita bisa melihat kasih setia Allah tidak pandang siapapun. Kepada orang-orang yang telah dipilihnya, bahkan orang-orang yang setia kepada Tuhan, bahkan kepada orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan sekalipun, Tuhan masih tetap mengasihi. Dan itu pun masih terjadi sampai pada hari ini. Ada banyak orang yang tidak setia, tetapi Tuhan masih kasihi. Ada banyak umat Tuhan yang melakukan dosa dan kesalahan. Apakah Tuhan masih kasihi? Masih.
Tuhan masih tetap setia? Masih. Umat Israel itu sampai dibuang di pembuangan di Babel. Kenapa? Karena ngeyel, bebal. Dikasih tahu tidak didengar. Udah dibilang itu salah, masih dilakukan. Jangan menyembah yang berhala, masih juga. Umat pilihan Allah loh, masih aja bandel. Kira-kira kita begitu nggak? Ya Bapak Ibu yang punya jawabannya. Bobot bibit bebet dalam prinsip orang Jawa, tarombo di dalam orang Batak, dan tradisi-tradisi lain dari berbagai suku yang lain. Kalau berbicara tentang silsilah keturunan, ternyata mereka mau berbicara tentang kualitas diri seseorang, baik secara lahir ataupun batin. Ada asal-usul, ada garis keturunan, serta status sosial, termasuk ada di dalamnya. Ya. Dalam bahasa Ibrani, Bapak Ibu Saudara, Adam itu berasal dari kata hak Adam. Jadi Adam dan manusia itu bahasa Ibraninya sama, hak Adam, yang artinya Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Artinya Bapak Ibu Saudara punya hubungan istimewa dengan Allah karena sama. Ya. Sehingga identitas kita sebagai umat Tuhan itu juga punya sesuatu yang istimewa. Cuma karena kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, karena kita seringkali membuat banyak dosa dan kesalahan, hubungan itu nggak istimewa lagi gitu ya. Kalau kita punya hubungan pacaran dengan pacar kita, lalu kita sering bikin salah, sering bertengkar, sering salah paham, akhirnya hubungan itu ya jadi biasa-biasa aja gitu kan, jadi hambar gitu. Ternyata apa yang kita lakukan selama ini juga seringkali menyakiti hati Tuhan. Hubungan kita tidak menjadi istimewa lagi. Kita Bapak Ibu Saudara yang telah dikasihi oleh Tuhan, kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita diminta untuk tidak lagi mengulangi dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat kita mau menyenangkan hati Tuhan, tapi secara kedagingan kita hanya mementingkan diri kita sendiri, itu sudah salah. Kita melanggar apa yang diperintahkan Tuhan dalam setiap firman yang disampaikan kepada kita, udah jelas salah. Dikasih tahu yang baik tidak mau melakukan, udah jelas salah. Di saat kita jatuh, Bapak Saudara, di bawah kita, terpuruk kita, Bapak Ibu harus sadari, Tuhan tetap setia, Tuhan tetap menjaga, Tuhan tetap memberkati, ya kan? Bapak Ibu pasti punya kesaksian masing-masing. Pada saat kita bergumul dengan sakit penyakit kita mau datang kepada siapa? Kepada dokter? Sudah Pak, sudah berpuluh-puluh tahun kadang. Obat, sudah sekian macam yang kami makan. Lalu akhirnya kita mau datang kepada siapa? Ya kepada Tuhan.
Kadang-kadang Tuhan itu adalah alternatif terakhir, ya, untuk kita datangi. Mungkin hanya bukan persoalan penyakit, persoalan pasangan hidup, persoalan pekerjaan, persoalan keluarga, persoalan pelayanan kadang. Alternatif terakhir baru kita datang sama Tuhan. Kita mesti balik, Bapak Ibu. Alternatif kita yang paling pertama itu Tuhan. Itu nomor satu. Disitulah kita mendapatkan kekuatan. Di setiap pergumulan kita, yang kita harus datangi pertama kali itu Tuhan. Karena identitasnya sudah jelas. Kita serupa dan segambar dengan Allah. Kita punya hubungan istimewa kepada Tuhan. Sejak manusia pertama kali diciptakan, sudah jelas identitasnya. Maka ingatlah Bapak-Bapak Saudara, kalau kita sudah tahu identitas kita sedemikian rupa, maka pastilah kita tidak akan mempermalukan keimanan kita. Ya. Tuhan yang telah memilih kita adalah Tuhan yang membuat kita semua ini masuk di dalam rancangan Tuhan. Ya. Setiap kita itu kan masuk di dalam rancangan besar Tuhan. Bapak Ibu yang bukan lahir di Pangkal Pinang, ada banyak. Yang bukan lahir di Bangka, merantau ke sini, ada. Pernah nggak berpikir bahwa waktu kalian masih SD atau kalian masih kuliah sampai di Pangkal Pinang ini? Nggak ada. Tetapi yang harus kita mengerti dan pahami adalah Tuhan membuat rencana besar buat Bapak Ibu sampai di Pangkal Pinang ini. Kuliah di UBB, jauh-jauh dari Bogor. Pernah nggak berpikir seperti itu? Enggak. Boro-boro masuk ke apa namanya? Balun Ijuk. Boro-boro masuk Pangkal Pinang, boro-boro kerja di Pangkal Pinang, punya rumah di Pangkal Pinang, punya pasangan di Pangkal Pinang, punya anak, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Padahal rumahnya ada di Kupang. Dan kita bisa melihat, Bapak Ibu, inilah rencana Tuhan. Harus kita yakini adalah menjadi sesuatu yang terbaik yang Tuhan sedang persiapkan buat kita. Persiapan apa, Pak Pendeta? Dia tidak akan pernah membiarkan kita tidak mampu di dalam setiap pergumulan. Tetapi Tuhan persiapkan segala sesuatunya. Kita punya pergumulan penyakit. Apakah langsung sembuh? Bisa jadi. Tapi kalau nggak sembuh-sembuh, lalu apa? Kita berhenti setia kepada Tuhan? Kan tidak. Kalau sampai hari ini masih single-single saja, apakah Tuhan tidak mempersiapkan pasangan hidup? Enggak juga. Orang-orang kan selalu berkata, sabar. Segala sesuatunya ada waktunya. Ya, emang begitu. Pada saat kita berduka, orang tua kita dipanggil Tuhan, salah satu anggota keluarga kita dipanggil Tuhan, apa kita mau protes kepada Tuhan? Gak bisa. Apakah kita mau bersyukur kepada Tuhan? Iya. Harus.
Sakit nggak? Sakit. Tapi karena kita tahu siapa identitas kita dan siapa Tuhan yang empunya kehidupan ini, kita tidak perlu protes. Karena orang yang kita kasihi ini dipanggil oleh Tuhan, oh, dia kembali ke Sang Penciptanya. Oh, kita mengimani bahwa itulah rencana Tuhan yang terbesar. Sedih. Tapi karena kita tahu identitas kita itu siapa dan Tuhan itu siapa, akhirnya apa? Kita legowo, ikhlas. Nah, demikian juga Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu punya akar pahit, jangan simpan terlalu lama. Karena akar pahit yang berisi dengan dendam, kemarahan, apalagi rasa sakit, benci sama orang, dan sebagainya, itu ibarat kerikil-kerikil kecil yang ada di dalam sepatu kita. Lalu kita jalan, nyaman nggak? Enggak. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berhenti, buka sepatunya, buang kerikilnya. Baru setelah itu kita berjalan dengan sukacita, damai, sejahtera. Kita nggak ingat-ingat lagi salah orang itu, ya kan? Kita nggak usah lagi sampai mimpi-mimpi orang itu bikin salah sama kita. Waktu kita mau makan, kita ingat lagi orang itu. Dia ngomong apa, dia bikin apa, aduh nggak jadi makan. Akhirnya lama-lama apa? Sakit. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Orang itu senang-senang baik, oh nggak ngerti kok. Jadi itu semua kembali ke kita. Apa yang kita rasakan Bapak Ibu saat ini, apa yang sedang kita pergumulkan saat ini, ingat dan pahamilah. Sejak awal, sesuai dengan tema kita hari ini, kita sudah dibentuk, kita sudah dipilih. Maka lakukanlah segala perintah Tuhan, segala firman Tuhan yang kita dengarkan setiap saat. Datanglah kepada Tuhan dan hiduplah setia akan Tuhan. Ada banyak kekhawatiran, ada banyak kecemasan, ada banyak ketakutan, itu manusiawi. Tetapi karena kita adalah manusia-manusia yang terpilih oleh Allah, yang sudah dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan, maka datanglah kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan siapa-siapa di dunia ini, Bapak Ibu. Kita belajar dari kasus COVID ini. Saya 2 kali kena COVID, Delta dan Omikron. Pada saat saya sedang di rumah, proses pemulihan, di situ saya baca. Dari kasus COVID ini kita belajar satu hal. Betapa rapuhnya manusia dengan kasus COVID ini. Rapuh Bapak Ibu. Begitu dia sakit, dia nggak bisa bikin apa-apa. Begitu dia kena COVID, mati. Begitu kantornya kena COVID, PHK.
berhenti pemasukan, ya. Stres, nggak tahu mau bikin apa, mau cari pekerjaan lain, sama, pengurangan di sana sini, ya. Kita berhenti beribadah, kita berhenti bersekolah. Di situ kita bisa melihat, Bapak Saudara, betapa rapuhnya kita dari kasus COVID ini. Ya. Padahal sebenarnya tidak hanya karena kasus COVID, di kasus-kasus yang lain juga kita seharusnya tahu, tanpa Tuhan kita adalah manusia-manusia yang rapuh. Ya. Sehingga kita harus tahu diri siapa kita, Bapak-Ibu Saudara. Kembali lagi kepada identitas itu. Kepada Tuhan saja kita meminta. Kepada Tuhan saja kita minta kekuatan, sehingga kita dimampukan untuk melangkah di dalam kehidupan kita di hari-hari yang berikutnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.